Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di pagi hari ini dalam kerinduan yang sama untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang empunya kuasa dan kemuliaan. Pagi ini berkenan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi ini 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Tentang tema hati-hati dengan ajaran sesat. Jadi tema kita dari perikop ini hati-hati dengan ajaran sesat. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Nah, saudara-saudara, berhati-hatilah atau hati-hati dengan ajaran sesat. Tema ini sedikit berbau negatif. Artinya terkesan negatif. Hati-hatilah dengan ajaran sesat. Saudara-saudara, ajaran sesat yang dimaksud apa? Nah, ini banyak muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Soal makan dan minum, soal hari, soal waktu. Dan ini terjadi dalam setiap hari sebenarnya. Di lingkungan kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak seyakinan dengan kita di dalam Kristus, dan pengaruh-pengaruh di sekitar kita kuat sekali mengenai waktu, hari, makan dan minum. Ini sangat kita alami ajaran sesat sedemikian. Dan ini juga yang dihadapi oleh Timotius, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ini
termasuk surat penggembalaan kepada Timotius, kawan sekerja Paulus, agar berhati-hati dengan keadaan di sekitar, dan itu muncul di tengah-tengah pelayanan. Karena itu Paulus berpesan kepada kawan sekerjanya Timotius supaya dapat mengantisipasi situasi seperti ini yang dikatakan dalam ayat 1, 2, dan 3. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih, berhati-hati dengan ajaran. Maksudnya supaya kita berpegang pada apa yang sudah kita yakini selama ini. Sejak dari kita kecil, ajaran-ajaran itu ditekankan kepada kita. Dan itu sebenarnya harus menjadi pegangan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hati-hati dengan ajaran sesat. Mengapa? Karena akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan banyak orang percaya dengan ajaran-ajaran hari. Kalau hari Selasa seperti orang Toraja memilih kebaktian, pahamnya itu Selasa, Sila-Salasa, ya karena itu dipilih hari Selasa. Dan banyak juga ajaran yang muncul di lingkungan orang Toraja sendiri. Ya, kalau bulan 12 dibilang bulan Tanggana, tidak cocok ada pernikahan. Nah, ini semua paham ini muncul, dan ini ajaran sesat. Dongeng-dongeng nenek moyang orang Toraja itu. Seperti itu. Seperti waktu, bulan, nah ini selalu ada. Selasa itu kalau kita memilih hari Selasa, Selasa, perkawinan hari Selasa, Sila-Salasa rumah tangganya, wah ini selalu mempengaruhi. Oleh karena itu kita harus mempunyai prinsip bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Tuhan katakan segala sesuatu diciptakan baik adanya, termasuk hari. Oleh karena itu kita harus kembali pada keyakinan pada kebenaran Allah. Jadi ya, jika ada orang mengatakan, wah seperti yang kita alami kalau ada kedukaan, kawan-kawan kita bilang, itu tidak boleh dimakan karena itu dari orang mati. Nah, ini juga paham-paham yang menyesatkan kita, sehingga ada orang tidak mau makan lagi kalau sudah daging dari orang kedukaan. Sehingga mereka tidak makan. Mereka bawa kalau dikasih tetapi tidak dimakan. Nah, saudara-saudara, ini di lingkungan Kristen saja sudah begini, paham-paham seperti ini. Soalnya kita harus mengucap syukur, dan Tuhan ciptakan segala sesuatu baik adanya dan telah dikuduskan oleh firman, yaitu Allah di dalam Kristus telah menguduskan dalam karya penyelamatannya di Golgota, bangkit dari antara, dan oleh doa. Jadi kalau kita ragu makan, kita berdoa dan mengucap syukur dalam kebenaran Allah bahwa Tuhan memberi kita makan dan minum melalui tumbuh-tumbuhan, melalui hewan. Tuhan memberikan itu kepada kita untuk dimakan, menjadi makanan kebutuhan hidup kita. Nah, kenapa kita harus meragukan? Hari pun diatur oleh Tuhan sedemikian agar kita bisa hidup di dalamnya dan menikmati berkat Tuhan.
Oleh karena itu saudara-saudara, berhati-hati, hati-hati dengan ajaran sesat. Maksudnya supaya kita punya prinsip iman dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Karena Kristus telah menguduskannya. Yang menurut orang, tradisi orang Yahudi, tradisi Yunani, tradisi mereka melarang makan makanan perkawinan. Nah, bagi kita yang percaya, kita mengucap syukur dalam kebenaran Allah melalui doa. Karena itu telah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus, artinya oleh Roh Allah, oleh kuasa Yesus Kristus. Dan karena itu kita harus melatih diri dengan beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Dan sekaligus janji iman kita ibadah itu. Nah saudara-saudara, karena itu Paulus menyampaikan ini kepada Timotius, latihlah dirimu dengan beribadah, karena beribadah itu berguna dalam segala hal. Untuk hidup hari ini dan masa akan datang. Dan ini patut diterima. Kita yang berjuang dengan susah payah, setiap hari bergulat dengan kehidupan ini, dan kita percaya Tuhan akan menuntun kita dalam hidup dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dan mengucap syukur, sehingga kita terhindar dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu yang penting bagi kita. Terpujilah Kristus Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Tuntunlah kami hari ini dengan segala situasi kami, baik bersukacita maupun dalam kesesakan. Kami percaya Tuhan mengenal hidup kami dan hidup kami adalah milik-Mu. Ampuni kami demi Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.